Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih min as-samawati wal ard wa min amma syaa min syai'in ba'd. Subhanahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa jazakumullah. Jamaah kajian tarawih Masjid Al-Hidayah Bangil yang kami muliakan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lupa kita senantiasa bersyukur dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas contoh dari Rasulullah, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan kali ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa jazakumullah. Jamaah kajian tarawih yang kami muliakan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki seorang anak perempuan, dan ketika menjelang akhir-akhir bulan Ramadan mendekati Syawal seperti kondisi kita saat ini, maka putri Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang duduk di sudut rumahnya sambil menangis terisak-isak. Maka sang ayah pun melihat putrinya yang masih kecil nangis di pojokan rumah, maka hatinya tersentuh dan menghampiri si putri. Wahai putriku, mengapa engkau menangis? Maka sang putri Khalifah berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, seluruh temanku sudah memiliki dan sudah membeli baju baru, sementara aku putri Khalifah gitu, sampai hari ini, sampai mendekati hari raya masih belum beli baju baru. Maka tersentuhlah hati seorang ayah ketika anak perempuannya menangis. Namun apalah daya, gaji khalifah di zaman itu sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan gaji presiden saat ini. Maka sang ayah berkata, wahai anakku, sabar dan tunggu sebentar. Aku akan coba pinjam uang ke Baitul Mal. Akhirnya pergilah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ke Baitul Mal. Dan ketika sampai di Baitul Mal, dia bertemu dengan bendahara negara gitu, dan menyampaikan, wahai bendahara negara, boleh enggak aku minjam uang gajiku bulan depan, aku ambil dulu karena putriku minta baju baru. Maka apa jawaban si bendahara? Wahai Khalifah, sebenarnya aku juga ingin memberikan, akan tetapi wahai Khalifah, apakah engkau bisa menjamin usiamu itu masih ada untuk bulan depan? Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz beristighfar yang banyak, akhirnya pulang ke rumah dan akhirnya berkata kepada putrinya setelah menceritakan, wahai putriku, mana yang engkau pilih? Ayah membelikan baju baru untukmu, tapi jiwa ayah nanti tergadai di neraka.
Maka sang putri menjawab dengan tegas, lugas, sabar, dan penuh dengan ketaatan. Wahai ayahku, cukup ridho Allah dan ridho ayahlah bagiku. Itu lebih baik daripada baju baru. Walhasil ketika hari raya Idul Fitri di Madinah, semua anak memakai baju baru. Yang tidak memakai baju baru hanyalah anak Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi sejarah mencatat bahwasanya kecantikan anak Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika itu adalah anak yang paling cantik, yang paling rupawan, dan seterusnya. Cantiknya karena apa? Karena kesolehannya, karena ketaatannya, karena keridhaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin a'azzani wa azakumullah, jamaah kajian tarawih yang kami muliakan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Bukanlah Idul Fitri itu mereka yang pakai baju baru, itu akan tetapi Idul Fitri itu adalah milik mereka yang ketaatannya bertambah. Maka para sahabat, bapak ibu sahabat jamaah sekalian, ini sudah masuk 10 hari terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jadi bukan hanya diri kita, ya. Bukan hanya diri kita, akan tetapi juga seluruh keluarga kita. Dari apa? Dari siksaan api neraka. Dan di momentum Ramadan inilah hal itu akan mampu terwujud, karena makna atau nama bulan Ramadan itu sangat banyak sekali, mulai syahrul Quran, syahrul maghfirah, syahrul ibadah, syahrul siyam, dan banyak sekali. Salah satunya juga syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan yang sangat luar biasa kepada kita semua di bulan suci Ramadan, terutama di 10 terakhir, di mana sof-sof tarawih sudah mulai maju, pasar-pasar sudah mulai penuh, dan seterusnya. Maka tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita mampu menjaga akhir-akhir Ramadan kita ini dengan sebaik mungkin. Dan di lain kisah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang anak sudah mulai dewasa, ketika malam hari datang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika masuk pintu kantornya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sang ayah berkata, wahai anakku, yang engkau bicarakan ini masalah pribadi atau masalah keluarga atau seputar masalah negara. Kalau misalnya sang anak menjawab, wahai ayahku, aku ingin ngobrol seputar masalah keluarga, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz langsung mengganti lampu yang digunakan, karena dulu pakai lampu minyak, belum ada listrik seperti saat ini. Maka lampu minyak itu dimatikan, kemudian diganti dengan lampu yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dinyalakan. Dengan kata lain apa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ingin sedikit pun hartanya terkontaminasi oleh harta milik negara. Jadi ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ingin mengobrol dengan anaknya seputar keluarga, dia pakai lampu minyaknya sendiri. Dan ketika ia mengerjakan tugas-tugas negara, lembur tugas-tugas negara, ngobrol dengan rakyat seputar negara dan seterusnya, maka dia gunakan lampu minyak milik negara. Sampai setetes minyak yang menyala di sebuah lampu itu sangat diperhitungkan. Dengan kata lain, tugas kita seorang muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih,
Setiap kita adalah pemimpin, setiap kita adalah orang-orang yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kita adalah seorang ayah dan ibu yang memberi nafkah untuk keluarga. Maka sebaiknya kita jaga ibadah anak-anak kita, belajar anak-anak kita, nafkah anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita sedikit pun masuk hal-hal yang haram ke dalam perutnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wal akhir, dan yang terakhir adalah Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan senantiasa, yang pertama adalah meningkatkan ibadah dan tilawatul Quran. Yang kedua, Rasulullah SAW meningkatkan banyak sekali perbuatan kebaikan dan amal serta sedekahnya. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan senantiasa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Maka di 10 hari terakhir ini, mari kita tingkatkan ibadah, tilawah, amal, sedekah, dan malam-malam kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga nanti seusai Ramadan kita menjadi insan-insan Allah yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam momentum yang singkat kali ini. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang salah, itu murni dari kehilafan kami pribadi. Wasikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.